Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun beberapa wisata ini terletak di beberapa daerah di Yogyakarta. Untuk itu, Jogja Baik hadir menjawab kebutuhan lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke beberapa wisata yang ada di Yogyakarta. Jogja Baik sendiri memiliki 15 shelter dan juga 120 sepeda yang tersebar di beberapa daerah di Yogyakarta, antara lain Malioboro, 0KM, dan juga Tugu. Jogja Baik juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Yogyakarta sehingga sudah bisa dipakai oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Jogja Baik, bersama saya Gaby Gabriela akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam acara talk show Deepen the Surface, Let's Make It Deepen. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik kali ini, kami telah mengundang 2 narasumber. Yang pertama dari pihak Jogja Baik dan juga yang kedua dari pihak pesepeda. Untuk itu, selamat datang kepada Mbak Salsa selaku Marketing Communication Jogja Baik. Selamat datang, Mbak. Dan juga selamat datang pula kami ucapkan kepada Bu Ina selaku pesepeda dan sekaligus dosen FISIP Atmajaya Yogyakarta. Silakan langsung saja. Selamat datang, Mbak. Selamat datang. Kita langsung aja nih, Mbak. Mungkin perkenalan dulu, Mbak, dari Mbak Salsa dulu. Di Jogja Baik, lalu kesibukannya belakangan ini seperti apa, Mbak? Baik, saya Salsa. Di Jogja Baik saya sebagai fungsi marketing communication. Saya di Jogja Baik kurang lebih 3 bulan. Ya. Kesibukannya, Mbak, belakangan ini mungkin? Kesibukannya belakangan ini meeting with person, ketemu teman-teman, ya memantau saja sih. Oh, ya. Oke. Kalau dari Bu Ina nih, Bu, gimana Bu kabarnya? Baik, Mungkin alhamdulillah. kesibukan belakangan ini apa, Bu? Kesibukan belakangan ini di sela kegiatan mengajar di kampus juga tentunya bersepeda sih, gitu. Mungkin Bu, udah berapa lama sih Bu bersepeda? Kalau bersepeda sudah dari kecil sebenarnya, jadi sudah lama banget. Tapi sebenarnya kalau lebih diseriusin sebagai olahraga juga itu mungkin sekitar 4-5 tahunan ini deh. Udah kemana aja nih Bu menggunakan sepeda? Masih di area-area Jogja aja, paling kayak Kaliurang, terus Panggang, Gunung Kidul. Kalau Kulon Progo ya Waduk Sermo gitu misalnya. Kenapa sih Bu kok memilih sepeda dibanding kendaraan yang lainnya gitu Bu? Sepeda itu seru ya gitu. Jadi selain kita olahraga, dapat keringat, terus habis itu bonusnya mungkin menjaga kesehatan dan juga berat badan. Di sisi lain juga seru karena kita ke tempat-tempat baru yang pemandangannya bagus, menarik, dan ketemu banyak teman-teman juga. Ini Ibu bersepeda sendiri atau mungkin tergabung dalam komunitas gitu Bu? Sendiri, tapi sering juga bareng dengan komunitas. Kami ada komunitas teman-teman dari SMA yang biasanya sering sepedaan bareng, tapi selain itu juga sering ikut yang modelnya Grand Fondo ya, jadi yang bareng-bareng rame-rame kemana gitu. Biasanya jarak jauh sih gitu, selalu sering ikut event juga. Gitu. Kalau jenis sepedanya nih Bu, biasanya Ibu jenis sepeda apa sih yang digunakan? Saya ada 2 sepeda, yang satu mountain bike karena seringkali pergi sama komunitas juga ke yang tempatnya sedikit bergunung-gunung gitu, jadi off-road. Kalau yang satunya road bike untuk kota-kota aja gitu. Kalau kriteria jalan yang Ibu suka nih, sebagai pesepeda itu sebenarnya yang paling nyaman tuh yang seperti apa sih Bu? Yang nyaman, satu halus gitu. Jadi kalau ada lubang-lubang itu tidak nyaman. Lalu 2 adalah yang sepi gitu, karena itu salah satu kesulitannya sekarang di Jogja, nyari jalan yang sepi itu sangat hampir tidak mungkin gitu, karena ketika kita ketemu dengan banyak kendaraan, otomatis kita sebagai pesepeda juga tahu diri dalam tanda kutip, nggak bisa terlalu ke kanan, ke tengah atau gimana pun. Sementara kalau di pinggir itu juga rawan juga kalau misalnya sampingnya jurang atau apa gitu. Kalau bersama komunitas nih Bu, sejauh ini komunitas sepeda Ibu udah kemana aja? Lalu mungkin apa karena ada jalan-jalan Jogja yang sulit ya Bu sekarang untuk diakses, mungkin berpindah ke haluan lain gitu Bu?
Kehaluan lain, enggak sih, kita tetap ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu. Misalnya kita paling sering ke Kaliurang sebenarnya, karena jalanannya relatif halus dan tidak terlalu ramai kalau tidak lagi musim liburan. Itu paling sering sih itu, tapi beberapa teman karena merasa jalanan Jogja sudah tidak nyaman juga, beberapa kemudian milih sepeda di rumah pakai alat gitu juga. Oh, gitu. Kalau soal kesiapan keselamatan, untuk persiapan keselamatan begitu berangkat untuk mungkin trayek langsung ke daerah Kaliurang, itu apa aja Bu yang dipersiapkan? Kalau untuk yang jalan ya, lewat jalan, enggak yang off-road, saya rasa standar pasti harus punya helm gitu. Helmnya, helm sepeda tentunya, lalu sisanya adalah sepatu yang nyaman. Karena saya lumayan sering jatuh, harus pakai celana panjang gitu misalnya. Lalu selalu siap dengan identitas, karena kami sebagai pesepeda tahu bahwa di jalan banyak sekali hal yang bisa terjadi, sehingga selalu bawa KTP minimal. Oh Gitu, kalau ada apa-apa. Wah, menarik juga ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali, menarik sekali jawaban dari Bu Ina selaku pesepeda. Mungkin nanti kita akan lebih gali lebih dalam lagi mengenai Jogja Bike dan juga Bu Ina yang selaku pesepedanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di talk show Deepen the Surface, Let's Make It Deepen. Baiklah, kembali lagi bersama saya Gaby Gabriela di acara talk show Deepen the Surface, Let's Make It Deepen. Oke, sekarang kita bakal lanjut nanya-nanya lebih jauh tentang Jogja Bike dengan Mbak Salsa nih. Halo Mbak, Halo. boleh tanya-tanya dulu nih. Sebenarnya boleh diceritain dulu sih Mbak, sebenarnya Jogja Bike itu apa ya? Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu dan penasaran gitu. Baik, Jogja Bike sebenarnya jasa pelayanan peminjaman sepeda berbasis aplikasi online, Mbak. Ya, kebetulan ini sudah 7 bulan kami berdiri. Kami berdiri dibangun pertama kalinya pada tanggal 27 Oktober 2018 lalu. Iya. Tuh. Untuk penggagas pertamanya nih Mbak, mungkin siapa yang punya ide untuk wah ini harus dibuat gitu? Sebenarnya ide itu berasal dari CEO kami. Ada 4 orang, salah satunya Bapak Jaka Susanta yang ada di Jogja sendiri bersama 3 orang temannya, Bapak Aditya, Bapak Tri, dan juga Bapak Firdaus. Beliau memiliki satu visi yang sama, yaitu menciptakan Jogja menjadi kota sepeda kembali. Ya, untuk itu akhirnya berdirilah Jogja Bike. Oh gitu, mungkin awalnya karena cerita masa lalu gitu ya Mbak ya? Iya, Awalnya. betul. Oh gitu. Lalu mungkin apa yang sebenarnya ingin dicapai sih Mbak sama ketiga pembangun Jogja Bike ini untuk kedepannya, mungkin kenapa sampai Jogja Bike itu harus ada gitu? Betul. Kami ingin menjadikan Jogja ini kembali menjadi kota sepeda. Seperti dulu dengan kentalnya Jogja memiliki nilai sepeda, kan suatu hal yang sangat ikonik. Dan kami juga berharap Jogja Bike kedepannya akan menjadi salah satu unicorn Indonesia. Kalau Jogja Bike ini sudah ada di mana aja sih Mbak? Untuk titiknya di Yogyakarta ada beberapa titik. Di paling utara ada di Tugu. Tugu, terus kemudian di Loko, Loko Cafe, ya. Terus di sepanjang Jalan Malioboro, mulai dari Hotel Grand Ina sampai titik 0 sampai Benteng Fredberg, terus di Taman Pintar dan di Jalan Suroto di Kota Baru. Di sana kami ada beberapa unit. Gitu. Ini berarti Jogja Bike sistemnya aplikasi gitu ya Mbak ya? Betul. Itu cara aksesnya seperti apa Mbak? Untuk cara aksesnya, pertama download aplikasinya, kemudian registrasi, top up, dan hanya digunakan aja, menggunakan scan QR code. Oh gitu. Ya. Kalau cara top up-nya mungkin Mbak? Untuk cara top up-nya, di setiap shelter, di sana kami ada petugas yang ditugaskan untuk menjaga keamanan sepeda dan melayani pelanggan, dan salah satunya top up. Oh, top up gitu. Oh, berarti kalau begitu ada wisatawan yang ingin pakai ke sana isi top up dulu baru Betul. bisa dipakai gitu. Betul. Itu ada minimal pembelian top up-nya atau bisa dipakai berapa lama gitu Mbak Jogja Bike ini? Untuk minimal top up-nya Rp10.000, untuk biaya perjalanannya Rp5.000 per 1 jam. Pada jam pertama. Untuk jam selanjutnya Rp69 per menit, apabila diakumulasikan kurang lebih 3.000 lebih. Oh, gitu. Ya. Untuk jangkauan pemakaiannya Mbak, boleh dipakai sampai sejauh mana sih Jogja Bike ini? Apa boleh dipakai sampai ke Bali gitu, nyebrang? Atau hanya di sekitar itu aja? Baik, kalau untuk pemakaiannya di kota-kota Jogja saja Mbak. Saya rasa wisatawan kita
memiliki awareness yang tinggi di kota Jogja ini, terlebih pada beberapa destinasi wisata di kota Jogja saja, seperti itu. Oh gitu. Ya. Kalau Jogja Bike ini sebenarnya diproduksi sendiri untuk desainnya atau seperti apa Mbak, atau minta tolong yang lain? Untuk produksi, kami menggandeng UMKM pelaku usaha di Jogja, lokal saja. Betul-betul pembuatan aplikasi hingga maintenance serta pabriknya semuanya ada di Jogja. Kami menggandeng orang-orang kami saja, mengangkat budaya lokal, mengangkat para pelaku usaha lokal. Kalau untuk model desain sepedanya, kami mengcombine antara nilai klasik dan juga nilai modern. Iya, jadi sehingga untuk looknya Jogja Bike terlihat klasik, akan tetapi untuk dinaiki, untuk ride-nya lebih ke modern. Oh, Iya, gitu. betul. Berarti standar sepeda yang digunakan ini seperti apa tuh Mbak? Standar sepedanya lebih ke klasik modern. Klasik modern itu Iya. tadi ya? Oh Iya. gitu. Kalau untuk dari segi itu memang diangkatnya, dari segi desainnya itu memang diangkat dari lokal dan juga modern itu tadi ya Iya, Mbak? betul. Oh, untuk dari segi produksinya nih Mbak, sekali produksi kemarin berapa sepeda sih Mbak? Sekali produksi tergantung dari pelaku UMKM-nya. Rata-rata untuk kemarin 100 sepeda sekali produksi, kurang lebih seperti itu. Berarti jumlah total sekarang ini udah ada berapa sepeda tuh Mbak di Yogyakarta ini? Sampai sekarang kami sudah memiliki 180 sepeda dan yang beroperasi 156 sepeda. Itu ada di berapa titik? Ada di 5 titik kurang 5 lebih. titik. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Apakah mungkin ada kemungkinan nih Mbak ke depannya akan dikembangkan lagi atau targetnya di tahun ini itu seperti apa untuk Jogja Bike Mbak? Untuk tahun ini kami mentargetkan 2000 sepeda di seluruh Yogyakarta dan pastinya akan ada titik-titik baru lagi yang menjadi destinasi wisatawan. Oh, Ya. seperti itu. Kalau saya dengar katanya udah bekerja sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta, Iya, betul betul. ya Mbak ya? Kami didukung penuh oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk menciptakan eco-living di Jogja ini. Setiap hari Selasa Wage, Mbak, kami mengadakan bersih-bersih bersama, membantu teman-teman kita yang berjualan di Jalan Malioboro. Kami bantu bersih-bersih di sana. Dan setiap Selasa Wage ini, kebetulan kemarin, Selasa yang kemarin, itu sedang ada trial bebas berkendara. Nah, dan yang boleh melintasi kendaraan, melintasi Jalan Malioboro itu becak, delman, dan sepeda. Oh gitu. Iya. Ini akan terus berlangsung Mbak atau baru percobaan aja? Kami harapkan akan berlangsung. Kalau proses kemarin kerjasama dengan pemerintah itu seperti apa Mbak? Seperti perizinan titik, lokasi, Iya. ya, seperti kurang lebih perizinan titik. Oh betul. Dan pemerintah mendukung penuh ya Mbak ya? Betul, Mendukung penuh. Jadi nanti kedepannya bakal terus digandeng oleh pemerintah? betul. Oke Mbak, luar biasa sekali ya Mbak ya. Kalau untuk daya tariknya nih Mbak, apakah daya tarik wisatawan lokal ataupun mancanegara itu lebih banyak? Yang mana sih Mbak, apakah lokal atau ke mancanegara yang menggunakan jasa Jogja Bike ini? Sebetulnya untuk keduanya seimbang ya. Untuk tertariknya, baik lokal maupun mancanegara banyak yang tertarik. Sampai kemarin ada juga wisatawan lokal dari Jerman. Beliau benar-benar menggunakan sepeda kami hingga jarak yang sangat jauh karena saking nyamannya. Gitu. Itu sampai keluar jangkauan gitu ya Mbak? Betul. Oh jadi itu bisa dideteksi ya Mbak, keluar Bisa jangkauan? dideteksi. Jadi sepeda kami, tiap satu sepeda ada device-nya, ada GPS-nya, sehingga untuk sepeda yang keluar dari trek atau berhenti bukan pada titiknya menjadi tanggung jawab kami. Oh gitu. Gitu. Jadi bisa langsung terpantau seperti Betul. itu ya Mbak ya. Oke. Sekarang beralih nih ke Mbak Ina. Bu Ina, mungkin setelah mendengar nih konsep Jogja Bike, menurut Ibu gimana sih konsep Jogja Bike ini? Seru ya, saya pertama kali malah tidak tahu Jogja Bike itu apa. Hanya saja ketika sepedaan juga keliling kota itu kayak, wih sekarang Jogja keren ya, ada sepeda yang kita bisa bebas menyewa, tetap pakai sewa ya. Tapi konsep ini sangat sejalan dengan kota Jogja sendiri yang dulunya dikenal sebagai kota sepeda gitu. Jogja saya rasa menjadi kota wisata di mana banyak sekali wisatawan yang datang. Hanya saja memang salah satu kelemahannya adalah transportasi publiknya yang belum banyak. Jadi saya rasa ini bisa menjadi solusi untuk wisatawan dan untuk pesepeda. Ini seru karena memiliki pengalaman menyepeda dengan sepeda yang modelnya
kuno ya, tradisional gitu, sembari menikmati kota Jogja. Itu menyenangkan sekali saya rasa. Kalau menurut Bu Ina nih, apakah depannya bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan dengan adanya Jogja Bike ini, Mbak? Oh, saya yakin sekali ya. Jadi saya harap sekarang masih 156 sepeda, ke depannya bisa semakin banyak. Karena kalau kita lihat di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, itu rata-rata sudah punya model Jogja Bike ini, gitu, dengan sistem scan, lalu nanti bisa sewa entah seharian atau berapa jam, lalu dikembalikan lagi ke shelter. Jadi saya rasa Jogja sudah waktunya memiliki ini dan harus bisa berkembang, karena habit untuk bersepeda saya rasa bisa dimiliki oleh siapa saja ya, dan mudah menggunakannya. Kalau Bu Ina nih, apakah sebelumnya udah pernah Bu untuk nyobain Jogja Bike gitu? Tadi saya sempat ngobrol juga sama Mbak Salsa, gimana sih caranya gitu kan. Nah, kemudian tahu, install apps-nya dulu, lalu isi. Saya rasa setelah ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata kalau weekend ya, dicoba. Kalau Bu Ina nih, ke depannya bakal nyobain Jogja Bike, apakah menurut Bu Ina untuk pemakaian Jogja Bike ini bisa menjangkau lebih banyak lagi orang untuk tertarik memilih transportasi sepeda gitu, Bu? Iya, saya rasa nanti dengan berjalannya waktu ini, karena setahun aja belum ya gitu, nanti dengan berkembangnya waktu mungkin beberapa tahun ke depan bisa menjadi pilihan atau alternatif transportasi, tidak hanya untuk wisatawan tapi juga untuk masyarakat Jogja sendiri yang butuh alternatif transportasi gitu. Kalau menurut Mbak Ina juga nih, kalau untuk jalanannya nih, jalanan di Jogja kan seperti yang Bu Ina tadi sampaikan, ramai dan udah padat. Nah, dengan ada Jogja Bike ini, menurut Bu Ina apakah lebih baik, apa bisa mengurangi kemacetan mungkin, terus juga untuk keselamatannya sendiri bagi pengguna Jogja Bike ini apakah juga sudah memadai? Ya, untuk masalah kemacetan memang kita tidak bisa pungkiri ya, Jogja sekarang macet banget gitu. Nah, dengan menggunakan Jogja Bike atau sepeda pada umumnya ini bisa membantu terutama masalah polusi udara begitu. Lalu untuk masalah keselamatan memang ini yang harus menjadi edukasi bersama, karena kita masih sering menemukan orang-orang yang bersepeda tanpa menggunakan pengaman. Padahal yang paling utama adalah helm itu wajib digunakan dimanapun, karena kita bersepeda tidak sendirian tapi bersama kendaraan yang lain. Di Jogja ada dokar, ada bis, ada mobil dan lain-lain, sehingga keamanan itu sangat penting difikirkan kalau kita mau menuju ke kota sepeda. Berarti bisa lah ini menjadi salah satu alternatif nantinya bakal jadiin transportasi umum gitu ya Bu ya? Mungkin juga begitu ya Mbak Salsa? Betul. Oke, nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi nih, lebih dalam lagi mengenai Jogja Bike dan juga pendapatnya Bu Ina selaku pesepeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara talk show Deepen the Surface, let's make it deepen. Oke, balik lagi bersama saya Gaby di acara talk show Deepen the Surface, let's make it deepen. Oke, sekarang kita bakal lanjut nanya-nanya lagi kepada dua narasumber kita nih, dari ada Bu Ina dan juga ada Mbak Salsa. Kita langsung aja nanya-nanya lagi tentang Jogja Bike, lebih dalam lagi ke Mbak Salsa. Oke Mbak Salsa, tadi belum saya nanya ini. Tadi jam operasionalnya itu Jogja Bike seperti apa ya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Apa mungkin 24 jam? Kebetulan untuk jam operasional tiap hari kami aktif. Hanya saja ada beberapa titik yang untuk saat ini masih butuh banyak perbaikan, seperti di Jalan Suroto di Kota Baru. Untuk sementara kami nonaktifkan karena masih butuh banyak perbaikan dan peningkatan. Kalau untuk jam operasional dari jam 6 sampai jam 9 pada weekday, kalau pada weekend dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Tuh. Kalau untuk jalur penggunaannya nih Mbak, batasnya ada dari mana sampai mana gitu? Kalau untuk jalur penggunaan sampai sejauh ini hanya di batas kota saja, kota-kota Yogyakarta seperti alun-alun, terus Ngasem mungkin ya di daerah sana. Karena kebanyakan titik-titik destinasi wisata itu hanya ada di situ, seperti Taman Sari, seperti itu. Kalau jalur untuk pesepedanya ini di sebelah mana sih Mbak? Apakah di bagian trotoarnya atau di pinggir aspalnya atau seperti apa? Yang pasti bukan di tengah-tengah Iya. ya. Tabrak atuh. Iya. Kalau untuk jalur penggunaan sebenarnya Kota Jogja sendiri sudah menyediakan ya bagi trek bagi sepeda seperti itu.
itu balik lagi kepada edukasi masyarakat. Mungkin Ibu, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Kalau untuk jalur sepeda ya kurang lebih seperti itu, mengacu pada bagaimana kebijakan pemerintah kota saja. Tapi kalau sejauh ini untuk daerah Malioboro, kan di sana sudah disediakan ya jalur trek sendiri untuk pejalan kaki dan pesepeda. Nah, kebanyakan pengguna kami menggunakannya di situ sejauh pantauan kami. Tapi mungkin juga ada yang masuk ke dalam trotoar untuk lintas kendaraan bermotornya mungkin di situ. Nah, kami bisa menggunakan media sosial atau platform-platform terkait yang dapat mengedukasi pengguna. Oh, seperti itu. Kalau misalnya ini Mbak ada yang pengguna atau wisatawan yang keluar dari trek atau jalur yang sudah disediakan, itu gimana Mbak? Sampai saat ini setiap sepeda kami lengkapi dengan device dan GPS sehingga pengguna kami sudah di track. Iya. Jadi di pusat ada monitor yang mengawasi sejauh mana user menggunakan sepeda kami, seperti itu. Apabila memang terjadi lintasan yang melebihi batas seperti itu, kami segera menghubungi dan petugas kami yang turun lapangan untuk mengambil dan mengurus. Oh gitu, jadi langsung ditangani gitu ya Mbak? Betul. Mbak, kalau masalah jalurnya nih untuk Jogja Bike itu dari mana ke mana, radiusnya berapa meter atau berapa kilo gitu? Kalau untuk jalur mulai dari shelter pengambilan itu kurang lebih 5 kilo radiusnya dari situ. Tapi kebanyakan pengguna-pengguna kami itu tidak terlalu jauh melintas dari shelter. Ya, dan kebanyakan kurang dari 1 jam saja sudah dikembalikan. Nah, karena destinasi wisata di Jogja kan berdekatan tuh, kayak Taman Sari, terus ke Keraton, ya paling sampai situ. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin melintas keluar dari jalur, kami sudah pasangi setiap sepeda itu dengan device, dengan GPS, sehingga langsung ter-tracking, langsung ke center. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Mbak ada pengguna yang ternyata nggak ngembaliin di tempat semula, itu memang harus dikembaliin ke tempat semula, betul ya Mbak ya? Betul, untuk penggunaan sepeda sampai saat ini harus dikembalikan lagi ke tempat semula karena dikhawatirkan apabila kami bebas menaruh sepeda dimanapun, ditakutkan sepedanya menumpuk melebihi dari jumlah dok yang ada, seperti itu. Kalau untuk jalur yang melintas melebihi dari batas itu ada, dan semuanya tanggung jawabnya kepada kami. Ya. Mungkin pernah ada kasus nggak sih Mbak, ada yang sampai keluar jalur trek gitu, terus lama dikembalikinnya gitu? Pernah, karena sepeda kami kan didesain dengan custom, modern dengan klasik. Mungkin karena saking nyamannya ya, memang secara looknya tidak ada jir atau dan lain sebagainya, tapi mungkin cukup nyaman sehingga saat itu ada wisatawan dari Jerman, kebetulan dia sampai ke Parangtritis dari Malioboro, sampai Bantul. Iya. Entah karena beliau emang hobi sepeda atau gimana, akhirnya sampai Bantul, kemudian ternyata setelah di tracking kok keluar jalur, akhirnya kami hubungin dan beliau mengembalikan lagi ke shelter. Setelah itu memberi kami buah tangan sebagai tanda minta maaf. Dapat oleh-oleh. Iya, betul. Jadi pengen tahu juga nih Mbak Salsa, kalau misalnya saya lagi pakai sepeda terus sampai di tengah jalan bannya bocor atau apa gitu, penanganannya gimana ya? Kan saya nggak bisa nih harus benerin ban sendiri gitu misalnya, like wisatawan, terus nggak tahu harus nyari tempat reparasi di mana gitu. Teknisnya gimana sih? Kalau untuk teknisnya kan per setiap sepeda itu sudah ada device-nya, Bu. Nah, dari situ kita bisa langsung lapor, Bu, ke penjaga shelternya. Iya, nanti dari penjaga shelter di mana kita, misalkan tadi Ibu mengambil dari Kepatihan. Nah, penjaga shelter dari Kepatihan bisa langsung mendatangi Ibu. Oh, jadi aman ya kalau misalnya ada apa-apa, siap ada bisa yang dipanggil. Betul. Wah. Untuk semuanya bisa langsung menghubungi kami kok, Mbak. Semua kerusakan segala macam tanggung jawab kami. Oh, seperti itu. Ya. Kalau misalnya caranya Jogja Bike nih untuk mengedukasi para penggunanya, para sepedanya ini yang menggunakan jasa Jogja Bike itu seperti apa, Mbak? Kalau untuk edukasi pada bab download dan penggunaan, mungkin kami serahkan kepada petugas shelter. Tapi kalau untuk edukasi bagaimana cara menggunakan sepeda yang baik, trek seperti apa yang baik, yang seharusnya seperti sebagaimana mestinya, kami akan
menggunakan platform-platform yang sudah kami miliki untuk mengedukasi. Betul. Kalau berarti memperkenalkan Jogja Baik ini kan baru ya Mbak ya? Baru Iya. sekitar berapa bulan? 7 bulan 7 kurang bulan lebih. ya. Itu memperkenalkan Jogja Baik kepada masyarakat, terutama kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini lewat mana aja nih Mbak? Kami memperkenalkan lewat platform masa kini ya, lewat media sosial. Kami menggunakan YouTube dan juga Instagram, serta Facebook dan Twitter juga. Untuk pengguna Instagram sampai saat ini sudah mencapai 15.000 pengguna, mulai dari Oktober 2018 kemarin hingga saat ini sudah mencapai 14.000 lebih pengguna. Kalau untuk user downloadnya sampai saat ini sudah mencapai 38.000 user. Untuk tripnya sudah mencapai 35.000 angka. Betul. Berarti mungkin Bu Ina habis ini bisa follow-follow. Pasti habis ini ya. Udah saya udah follow-follow kok. Oh, udah. Berarti habis ini langsung cobain. Cobain. Oke. Untuk selanjutnya nih Mbak, kalau misalnya pengguna dari Jogja Baik ini ingin ingin memberikan saran atau masukan, itu bisa nggak sih Mbak ke Jogja Baik gitu? Oh, sangat bisa sekali. Kebetulan platform yang sangat banyak digunakan ya Bu saat ini kan Instagram. Itu kebetulan admin kami talkative memberikan respon kepada followers kami yang mungkin DM atau komen, itu selalu kami balas gitu. Jadi komunikasi secara dua arah benar-benar terjadi. Berarti sejauh ini banyak lewat Instagram gitu. Iya, ya? betul. Nah, mungkin banyak juga yang bisa nge-tag Jogja Baik gitu ya, karena bisa. udah menggunakan jasanya. Iya, gitu. betul. Jadi sampai saat ini misalkan ada pengguna yang nge-tag, itu selalu kami repost Bu sebagai bentuk reward kepada pengguna kami. Gitu. Jadi bisa eksis juga gitu ya Mbak? Iya, betul. Sekalian numpang. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Masalah jalanan yang di Yogyakarta nih yang sudah mulai ramai. Nah ini sebagai jasa penyedia layanan untuk pesepeda, ini gimana nih Mbak untuk melihat kondisi Jogja yang mulai ramai? Sepertinya kami akan memulai membangun awareness sendiri terhadap masyarakat bahwa kita harus membangun Jogja ini menjadi kota sepeda lagi seperti dulu. Biarpun hal itu tidak serta-merta terjadi, tapi saya rasa sedikit demi sedikit akan berhasil, begitu Mbak. Kalau menurut Bu Ina nih juga, gimana nih Bu untuk menanggapi bagaimana tadi Ibu bilang Yogyakarta udah mulai rame, sekarang agak susah gitu Ibu untuk terjun pakai sepeda lagi di jalanan Yogyakarta ini. Iya, saya setuju dengan pendapat Mbak Salsa tadi. Mungkin memang pelan-pelan kita bawa Jogja ke kota sepeda yang dulu kita kenal, atau kalau kita lihat di foto-foto zaman dulu yang isinya sepeda-sepeda, itu kayaknya sangat nyaman untuk ditinggali ya. Tapi memang butuh proses karena saya rasa hampir semua orang yang tinggal di Jogja pasti punya minimal satu kendaraan pribadi, mungkin motor ataupun mobil. Jadi itu memang pelan-pelan untuk dibiasakan lagi. Jogja sudah punya program dulu sempat di tahun 2010-2012 itu sego-segawe. Jadi sekolah, kerja, nyambut gawe, naik sepeda gitu. Itu tiap hari Jumat dulu. Cuman sekarang kok saya jarang dengar lagi kalau tiap hari Jumat semuanya pakai sepeda, itu mulai bisa digalakkan. Dan sekarang juga ada yang Selasa Wage itu ya Mbak ya, acara yang Selasa Wage kalau di Malioboro bebas kendaraan, itu juga bisa menjadi salah satu kampanye Jogja sepeda lagi gitu. Saya rasa pelan-pelan tapi saya yakin pasti bisa lah minimal. Dari tadi bilang kata Bu Ina, dulu itu Jogja adalah kota sepeda. Bu Ina dulu pernah nggak sih Bu untuk mengalami merasa ini yang namanya kota Yogyakarta adalah kota sepeda, apa sejak Ibu memilih untuk bersepeda di sini udah mulai hilang gitu tradisi atau kebudayaan yang disebut sebagai kota sepeda? Mungkin sekarang sedikit bergeser. Saya lihat teman-teman penyuka sepeda di Jogja juga menggunakan sepeda tidak hanya untuk ke kantor tapi juga untuk sport gitu loh. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengajak ayo nyepeda karena sepeda itu sehat, dan dibandingkan olahraga yang lain ini enggak yang mahal juga kok gitu sebenarnya. Nah, ada tren ke sana karena banyak sekali komunitas-komunitas sepeda. Mulai dari yang sepeda tua gitu, sepeda yang tradisional, ada yang sepeda folding bike, ada yang road bike, ada yang MTB, semuanya tuh ada komunitasnya sendiri
gitu. Dan mereka bersemangat menggunakan sepeda bareng sama teman-temannya, baik untuk fun maupun untuk sport itu tadi. Jadi di sini sih celahnya yang bisa kita gunakan untuk ngajak orang lain di Jogja yang belum nyepeda untuk nyepeda, karena orang Jogja terutama kan suka ngobrol, bergaul gitu ya. Dengan punya teman semakin semangat, dan event sepeda sekarang banyak banget. Jogja punya event sepeda yang banyak, lari juga ya sebenarnya. Lari. Untuk Jogja sepeda masih oke lah gitu. Berarti Ibu Ina kan tergabung juga dalam komunitas gitu. Apakah ada event yang juga diadakan komunitas Ibu gitu untuk menggalakkan ini, untuk mengedukasi, untuk mengajak masyarakat? Untuk mengajak masyarakat ya. Kalau untuk mengajak masyarakat belum, karena memang kebanyakan memang dari teman-teman komunitas sendiri gitu. Tapi beberapa komunitas sepeda sekarang yang saya rasa semakin besar dan makin banyak pengikutnya itu Jogja Folding Bike gitu. Jogja Folding Bike yang dulu sepeda folding bike kan cuma sepeda dilipat itu, tapi sekarang juga mereka nyepedanya jauh gitu, sampai 150 kilo terakhir itu baru di bulan lalu kalau nggak salah. Itu kan peminatnya semakin banyak, dan ketika buka event nggak ratusan tapi ribuan pesertanya gitu. Berarti kan animo masyarakat akan sepeda itu sebenarnya sangat besar. Iya, betul. Tinggal kita pantik aja supaya mereka mau memulai gitu, nggak males gitu. Nah, kalau semakin banyak pengguna sepeda juga nih Bu, Ibu pernah nggak sih Bu mengalami atau melihat kejadian atau apa rekan Ibu yang mengalami kecelakaan atau apa karena kurangnya keamanan mungkin itu? Oke, kalau untuk kecelakaan, alhamdulillah sejauh ini dalam kota jarang sekali ya. Kalau cuman keserempet atau jatuh dari sepeda karena ketidakhati-hatian, ya itu normal lah ya. Mungkin yang justru cukup parah itu kalau kita ambil jalur-jalur luar kota, misalnya tadi ke arah Parangtritis, ke arah Wonosari karena dia naik menukik dan banyak bis, atau ke arah Kulon Progo, Jalan Wates, itu cukup berbahaya karena banyak sekali kendaraan besar. Kendaraan besar itu permasalahannya seringkali kita tidak kelihatan, pesepeda itu tidak kelihatan gitu. Jadi posisinya tinggi, spion tinggi, sopir juga posisinya tinggi, dan sepeda itu kecil di bawah. Jadi ya nggak kelihatan masalahnya gitu. Jadi itu yang mungkin harus jadi concern, terutama kalau di luar kota. Makanya saya setuju juga itu tadi kalau Jogja Bike ada batas kilometernya supaya nggak dibawa jauh keluar kota, kan berbahaya juga. Padahal si pengguna sepeda belum tentu bisa dan paham akan konsep-konsep keselamatan gitu. Kalau sebagai pesepeda nih Bu, sebenarnya yang paling nyaman tuh bersepeda di pagi hari, siang hari, atau gimana Bu? Karena Jogja itu tropis dan panas ya kalau siang. Tentunya paling nyaman itu pagi karena udaranya masih dingin dan masih sepi gitu, belum banyak yang beraktivitas. Normalnya saya dan teman-teman itu mulai setelah subuh ya, jadi setengah 5, jam 5 itu sudah start. Jadi nanti jam 7 pas rame-ramenya orang berangkat kerja atau sekolah itu sudah kita tinggal pulang aja gitu. Beberapa teman yang paginya sibuk memilih juga sore. Tapi kalau sore memang lokasinya akhirnya terbatas hanya kota-kota dan memilih area-area yang tidak terlalu ramai gitu. Kalau Ibu tadi bilang pernah juga ke daerah Gunung Kidul sama daerah kota. Sebenarnya Ibu lebih suka suasana yang mana sih Bu? Antara yang bersepeda di daerah Gunung Kidul, lalu daerah Kulon Progo kayak itu, atau di daerah kota Bu? Saya menghindari kota karena relatif lebih ramai. Iya, jadi kecepatannya sangat rendah gitu. Jadi sebisa mungkin cari lokasi yang memang tidak terlalu ramai dan kita bisa sepedanya cepet, nggak banyak ngerem gitu ya. Kalau ngerem terus kan kurang leluasa ya, nggak nyaman banget gitu. Jadi saya relatif suka yang rada ke pinggiran kota deh, jangan ke tengah-tengah, apalagi ke Malioboro itu enggak gitu. Tapi beda sama wisatawan ya. Kalau wisatawan kan yang dicari justru keramaiannya gitu. Berarti suasana yang ingin Ibu cari dengan bersepeda tuh seperti apa? Alam sih, saya lebih ke alam kalau sepeda gitu. Tapi saya juga menikmati beberapa teman karena suka sepeda yang ke untuk ke lokasi-lokasi yang heritage ya gitu. Jadi belusuan di kota gede atau belusuan di daerah Malioboro itu beberapa kali saya lakukan juga, tapi memang tidak sering. Biasanya itu bareng sama temen yang tahu areanya. Lewat sebelah sini nih, lewat sebelah ini. Jadi ada guide-nya ya Bu ya? Ada guide-nya. Kalau sendirian kita kan paling taunya jalan itu aja kan. Kalau dia bisa tahu ke area-area yang menarik gitu. Jadi spot-spot lokasi foto lagi gitu misalnya.
Selama bersepeda ini berarti pernah nggak sih Bu was-was atau takut atau gimana? Takut karena misalnya saya ambil treknya yang rada ekstrim ya, misalnya ada kalau di Jogja itu di Bukit Kelangon gitu, jadi di bawah Kawah Merapi itu memang sangat ekstrim dan di samping jurang. Tapi kalau untuk di kota-kota sendiri saya rasa sejauh ini masih aman. Takut kalau diambil sepedanya memang itu, tapi kalau nyepedanya sendiri sih aman sih, nggak apa-apa. Gitu. Kalau masa jalanan yang ada di kota nih Bu, sebaiknya untuk sepeda itu perlu ada jalan lebih khusus atau mungkin dipisahkan, kan kalau misalnya sekarang motor sama mobil dipisah Bu, apakah kan mungkin menurut Ibu lebih baik dipisahkan seperti itu, apa ya sudah biarkan seperti itu? Beberapa tahun lalu pemerintah kota juga sempat membuat jalur sepeda, jadi masih di jalan yang sama ya Mbak ya, masih di jalan yang sama tapi dibikin di paling pinggir. Hijau itu. Paling pinggir di garis kuning apa kalau tidak salah? Kuning atau hijau? Iya, kita di paling samping gitu. Paling banyak juga waktu itu di sekitaran UGM sih. Cuman itu kan sudah beberapa tahun yang lalu, jadi mungkin garis-garisnya itu sudah tidak berbekas lagi. Lalu dibikin juga ruang sepeda kalau di lampu merah yang dicat hijau gitu. Tapi juga akhirnya digunakan oleh pengendara motor gitu. Jadi kurang berfungsi. Saya rasa ini masalah kesadaran dan edukasi lagi bahwa sepeda itu memang sama-sama kendaraan, tapi posisinya bukan kendaraan bermotor. Jadi memang harus diberikan privilege gitu lebih, karena untuk genjot dan untuk ngerem tidak semudah kita naik kendaraan bermotor, beda teknis dan sistemnya gitu. Tapi usahanya dari pemerintah Kota Jogja sudah pernah ada, tinggal dengan Jogja Bike sih saya harap ini semakin maju lagi kesadaran dari warga dan juga dukungan pemerintah terutama. Oh gitu. Kalau untuk dari Mbak Salsa dan juga Bu Ina nih, cara yang paling efektif nih untuk kedepannya supaya meningkatkan juga pengguna sepeda, juga untuk memperhatikan keselamatan para sepeda ini sebaiknya seperti apa ke depannya? Mungkin dari Mbak Salsa dulu. Kalau dari saya pribadi mungkin membangun euforia. Mulai dari situ kan, misalkan kita menggandeng milenial terlebih dahulu. Milenial kan mempunyai peran yang sangat besar ya Bu belakangan ini. Ketika milenial menyukai sepeda dan memberikan sounding yang banyak tentang sepeda, saya rasa semuanya juga akan jadi tertarik dan membangun awareness sendiri terhadap sepeda. Kalau dari Bu Ina? Bisa menggunakan banyak hal ya untuk membangun ketertarikan masyarakat akan sepeda. Mungkin selain dengan disediakannya fasilitas-fasilitas seperti ini, misalnya Jogja Bike, pemerintah kota maupun komunitas-komunitas gitu bisa menggandeng dan menunjukkan dengan berbagai kegiatan yang ada. Karena setiap minggu selalu misalnya ada orang nyepeda rame-rame, atau Jumat malam gitu, Friday Night Ride. Last Friday Ride, nah ini gitu. Jadi itu juga rutin diadakan. Nah, hal-hal yang kayak gini kan membangun ini ya tadi euforia itu tadi. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menggayat orang ikut menyukai bersepeda. Luar biasa sekali jawaban dari Mbak Salsa maupun Bu Ina. Nanti kita bakal ada sesi yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Deepen the Surface. Let's make it deepen. Oke, balik lagi sama saya Gaby Gabriela di acara talk show Deepen the Surface, Let's Make It Deepen. Oke, nggak serasa nih udah 1 jam kita nemenin pemirsa di rumah, dan sekarang kita udah masuk ke sesi penutup. Untuk itu langsung aja nih saya mau nanya closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama dari Bu Ina dulu, mungkin closing statementnya dipersilahkan. Oke, terkait dengan kebiasaan bersepeda dan keberadaan Jogja Bike, saya rasa sangat positif sekali, sehingga bisa membangun kecintaan terhadap sepeda, tidak hanya dari masyarakat lokal, tapi juga dari wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sehingga dengan keberadaan Jogja Bike bisa mendukung kebiasaan masyarakat untuk bersepeda kembali, sehingga Jogja tidak lagi menjadi kota yang penuh dengan kendaraan bermotor, tapi bisa kembali seperti sedia kala, kalau bisa pengguna sepedanya banyak dan menjadikan kota ramah sepeda. Oke, langsung closing statement dari Mbak Salsa. Sebelumnya terima kasih kepada Via TV
dan juga Ibu Ina yang sudah memberikan awareness akan adanya Jogja menjadi kota sepeda lagi. Dan pastinya saya berharap ke depannya Jogja benar-benar menjadi kota sepeda walaupun kita melewati proses yang cukup banyak ya Mbak. Nah, mari bersama kita membangun Jogja menjadi kota sepeda lagi dengan membuatnya menjadi eco-living yang pastinya nyaman untuk ditinggali bagi masyarakat kita. Terima kasih Mbak Salsa, terima kasih Bu Ina atas sudah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Talkshow Independent Service. Jadi sekarang langsung saja saya akan menyimpulkan ya, mungkin dari seluruh tanggapan dan juga pendapat dari kedua narasumber. Mungkin yang pertama, untuk meningkatkan pengguna sepeda nih yang ada di Yogyakarta mungkin bisa dilakukan dengan meningkatkan euforia dulu nih, euforia para pengguna sepeda melalui komunitas-komunitas pencinta sepeda yang ada di Yogyakarta. Untuk dari segi keamanannya para pengguna sepeda ini, mungkin mereka bisa lebih diedukasi ya, edukasi secara pribadi, untuk memilih jalur yang tepat, juga memakai peralatan keselamatan yang memadai, seperti itu. Dan selanjutnya dari Jogja Bike mungkin bisa menjadi salah satu option untuk memulai budaya bersepeda. Mungkin dari segi keamanannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tapi akan sangat bisa dimaksimalkan lagi ya Mbak ya. Jadi nanti kenyamanan dan juga keamanan pengguna bisa terjamin. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan bersama kedua narasumber kita pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.